Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrin Alole, jurusan komunikasi dari kelas D. Dengan nomor induk mahasiswa 2914222084. Nah, di video ini saya akan memenuhi UAS dengan mata kuliah pengantar ilmu politik. Dosen pengampu dari Bapak Saleh Al-Hamid. Di video ini saya akan mempresentasikan materi dari pengantar ilmu politik. Yang pertama, pengantar ilmu partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengolahan negara. Dewasa partai politik sudah sangat akrab di lingkungan kita sebagai lembaga politik. Partai bukan suatu dengan sendirinya ada. Kelahiran mempunyai sejarah cukup panjang meskipun juga belum cukup tua. Yang kedua, sejarah perkembangan partai politik. Sebagai lembaga partai politik bukan suatu yang dengan sendirinya ada, kelahirannya mempunyai sejarah cukup panjang meskipun juga belum cukup tua. serta diikut sertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan dan perkembangan menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain. Pada awal perkembangan, pada akhir dekad 18-an di negara-negara barat seperti Inggris dan Prancis, kegiatan politik dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen. Kegiatan ini mula-mula bersifat elitis dan aristokratis, mempertahankan kepentingan kaum bangsawan terhadap tuntunan-tuntunan raja. Selanjutnya, politik diisi partai. Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan bentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dengan besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan. POK terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Menurut Neumann, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dan lembaga pemerintahan yang resmi. Ahli lain yang juga turut merintis studi tentang kepartaian dan membuat di isinya adalah Giovanni Sartori, yang karyanya juga menjadi klasik serta ancaman penting. Selanjutnya, fungsi partai politik. Fungsi di negara demokrasi sebagai sarana komunikasi politik di masyarakat modern yang luas dan kompleks. Banyak ragam pendapat dan aspirasi yang berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara di padang pasir apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan. Selanjutnya, sebagai sarana sosialisasi politik. Dalam ilmu politik,
sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang. Misalnya mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku, bangsa, ideologi, hak dan kewajiban. Dimensi lain dari sosialisasi politik adalah sebagai proses yang melaluinya masyarakat menyampaikan budaya politik, yaitu norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, sosialisasi politik merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik suatu bangsa. Selanjutnya, sebagai sarana rekrutmen politik. Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai keseimbangan lebih besar mengembangkan dari. Dengan mempunyai kader-kader baik, partai tidak akan sulit menentukan kepemimpinan sendiri yang mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional. Selanjutnya, sebagai sarana pengatur konflik. Potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat, apalagi di masyarakat yang bersifat heterogen. Apakah dari segi etnis, suku bangsa, sosial, ekonomi ataupun agama. Setiap perbedaan tersebut menyimpan potensi konflik. Apabila keanegaraan itu terjadi di negara yang menganut paham demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dianggap hal yang wajar dan mendapat tempat. Akan tetapi di dalam negara yang heterogen sifatnya, potensi pertentangan lebih besar dan dengan mudah mengundang konflik. Selanjutnya, fungsi di negara otoriter. Hal-hal yang dijelaskan di bagian terdahulu adalah fungsi-fungsi partai menurut pandangan yang berkembang di negara yang menganut paham demokrasi. Kini, marilah kita lihat bagaimana paham negara otoriter. Misalnya, bagaimana komunisme di Uni Soviet memandang partai politik. Pada kenyataan, pandangan tersebut memang berbeda. Contohnya lain di negara otoriter adalah Cina dan Kuba, tetapi di sini hanya dibahas komunisme di Uni Soviet masa lampau. Yang terakhir, fungsi di negara-negara berkembang. Di negara-negara berkembang, keadaan politik yang berbeda satu sama lain. Demikian pula keadaan partai politiknya menunjukkan banyak sekali variasi, kecuali di beberapa negara yang berlandaskan komunisme. Seperti Korea Utara, partai-partai politik umumnya lemah organisnya dan jarang memiliki dukungan massa yang luas dan kukuh. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.